Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ini merupakan bagian dari operasi matriks yang ada. Nah, operasi matriks itu antara lain ada penjumlahan dan pengurangan ini, kemudian ada perkalian dengan skalar, kemudian ada operasi perkalian matriks. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke. Nah, di sini ada masalah, ada cerita. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda, yaitu kota A dan kota B. Nah, manajer produksi ini ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Nah, sehingga ada tabel yang menyatakan biaya-biayanya, biaya kota A dan biaya kota B. Masing-masing untuk bahan kue brownies itu membutuhkan biaya 1 juta di kota A, dan di bahan kue bika ambon di kota A butuh biaya 1.200.000. Biaya untuk juru masak brownies di kota A itu membutuhkan biaya 2 juta. Juru masak bika ambon di kota A membutuhkan biaya 3 juta. Untuk bahan kue brownies di kota B itu membutuhkan biaya 1.500.000 rupiah. Untuk bahan kue bika ambon di kota B membutuhkan biaya 1.700.000 rupiah. Untuk juru masak brownies di kota B itu membutuhkan biaya 3 juta rupiah. Juru masak bika ambon di kota B membutuhkan biaya 3.500.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, berapa total biaya yang diperlukan untuk kedua toko kue tersebut? Nah, di sini ada alternatif penyelesaiannya. Ini adalah tabel yang tadi ada di soal, tabel biaya di toko kota A dan juga tabel biaya toko di kota B. Nah, alternatifnya ini kita menjumlahkan masing-masing bahan kuenya, yaitu bahan kue brownies kita jumlahkan dengan bahan kue brownies, sehingga jumlahnya 1 juta ditambah 1.500.000. Jumlahnya 2.500.000. Bahan kue bika ambon di kota A kita jumlahkan dengan bahan kue bika ambon di kota B. Itu 1.200.000 ditambah 1.700.000, hasilnya 2.900.000. Kemudian ada biaya juru masak brownies di kota A kita jumlahkan dengan biaya juru masak brownies di kota B. Itu 2 juta tambah 3 juta, hasilnya 5 juta. Juru masak bika ambon di kota A kita jumlahkan dengan juru masak bika ambon di kota B, yaitu 3 juta ditambah 3.500.000, hasilnya 6.500.000. Nah, tabel di bawah ini kita peroleh dari ini ya caranya operasi penjumlahannya. Kita jumlahkan masing-masingnya. Nah, selanjutnya kita dapat memisalkan tabel biaya di kota A itu dengan matriks A dan tabel biaya di kota B itu dengan matriks B, yang entry-entry-nya matriks A entry-nya 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Matriks B entry-nya 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, 3.500.000. Nah, sehingga total biaya yang diperlukan untuk kedua toko kue itu kita cukup menjumlahkan matriks A dengan matriks B. Itu matriks A-nya 1 juta, matriks B-nya 1.500.000, sehingga totalnya 2.500.000. Kemudian 1.200.000 kita jumlahkan dengan 1.700.000, jumlahnya 2.900.000. 2 juta kita jumlahkan dengan 3 juta, hasilnya 5 juta. 3 juta kita jumlahkan dengan 3.500.000, hasilnya 6.500.000. Nah, kedua matriks A dan matriks B ini dapat kita jumlahkan karena matriks A dan matriks B ini memiliki order yang sama, yaitu
sama-sama ordonya 2 kali 2. Seandainya ordo kedua matriks itu berbeda, misalkan matriks A itu ordonya 3 kali 2, matriks B itu 2 kali 2, maka penjumlahan matriks A dan matriks B itu tidak dapat dioperasikan. Oke, nah dari pembahasan sebelumnya kita dapatkan definisi penjumlahan matriks itu jika ada matriks A dan matriks B itu ordonya sama, maka jumlah dari A ditambah B itu adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang bersesuaian. Jadi untuk entry yang baris pertama kolom pertama kita jumlahkan juga dengan baris pertama kolom pertama di matriks B dan seterusnya ya. Nah, hasil dari penjumlahan kedua matriks tersebut juga memiliki orde yang sama dengan matriks yang dijumlahkan. Jadi kalau matriks A-nya itu 2 kali 2, matriks B-nya juga 2 kali 2, maka A tambah B hasilnya juga 2 kali 2. Nah, bagaimana dengan matriks yang ordenya berbeda? Misal 3 kali 3 dengan 2 kali 2. Nah, matriks dengan ordo yang berbeda itu tidak dapat dioperasikan atau tidak didefinisikan. Nah, ini ada contoh. Diberikan matriks A-nya itu entry-nya 2134, matriks B entry-nya 2135, dan matriks C entry-nya 210 340. Maka A tambah B-nya itu 2 tambah 2, 1 tambah 1, 3 tambah 3, 4 tambah 5. Kan tadi kan menambahkan entry yang bersesuaian ya. Jadi baris 1 kolom 1 kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1 sehingga 2 tambah 2. Baris 1 kolom 2 kita jumlahkan, kita tambahkan dengan baris 1 kolom 2 sehingga 1 tambah 1. Kemudian baris 2 kolom 1 kita jumlahkan dengan baris 2 kolom 1 sehingga 3 tambah 3. Terus yang terakhir baris 2 kolom 2 kita jumlahkan dengan baris 2 kolom 2 juga, yaitu 4 tambah 5. Sehingga matriks A ditambah matriks B itu hasilnya adalah entry-nya 4, 2, 6, 9. Nah, bagaimana dengan A ditambah C? Apakah bisa dijumlahkan? Coba kita cek di sini. Matriks A itu memiliki ordo 2 kali 2 ya, karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sedangkan matriks C itu ordonya 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Sehingga matriks A dan matriks C itu tidak dapat dioperasikan. Nah, sesuai dengan definisi yang ini. Dan juga matriks B ditambah matriks C itu juga tidak dapat dioperasikan karena memiliki ordo yang berbeda. Ini ya. Oke. Nah, sini. Nah, kalau soalnya seperti ini diberikan matriks D, entry-nya 23, 31, 5, 7 dan matriks E entry-nya 21, 15, 7, 15. Nah, maka matriks D ditambah E itu berapa? Nah, silahkan teman-teman dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu matriks D ditambah matriks E ini hasilnya berapa? Bisa kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, di materi tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan matriks ya. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan matriks. Nah, kita perlu tahu dulu lawan dari matriks itu apa. Jika matriks B adalah sebarang matriks, maka lim B itu akan menyatakan lawan dari matriks B. Ya, nah kita berikan contoh ini. Saya berikan contoh, ada matriks B entry-nya 1, 2, 3, 4, maka lawan dari matriks B itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4 entry-nya. Oke. Nah, fungsinya kita mengetahui lawan matriks itu bagaimana, itu adalah untuk mendefinisikan pengurangan matriks, yaitu jika A dan B itu adalah dua matriks yang ordonya sama, maka A dikurangi B itu didefinisikan sebagai A dikurangi B itu sama dengan A ditambah lawan dari matriks B.
Nah, di sini saya berikan contoh, ada matriks A entry-nya 2, 3, 4, 1, 2, 1. Dan matriks B itu entry-nya 0, 2, 7, 1, negatif 3, 5. Nah, kan mau mencari A dikurangi B, itu berapa hasilnya? Yang kita butuhkan adalah lawan dari matriks B dulu. Lawan dari matriks B adalah 0, negatif 2, negatif 7, 1, negatif 1, 3, dan negatif 5. Sehingga A dikurangi B itu kan tadi sama dengan A ditambah lawan dari B. Jadi dituliskan matriks A-nya dan dituliskan matriks lawan dari matriks B-nya. Sehingga jumlahnya 2 tambah 0 itu kan 2. 3 tambah negatif 2 itu kan 1. 4 ditambah negatif 7 itu negatif 3. 1 tambah negatif 1 hasilnya 0. 2 ditambah 3 itu 5. Dan 1 ditambah negatif 5 itu negatif 4. Sehingga hasil dari A dikurangi B itu adalah 2, 1, negatif 3, 0, 5, negatif 4. Oke. Nah, di sini juga ada soal ya, soal yang masih soal yang sama dengan yang penjumlahan tadi. Yaitu matriks D-nya itu entry-nya 23, 31, 5, 7 dan entry matriks E-nya itu 21, 15, 7, 15. Nah, pertanyaannya D dikurangi E itu berapa? Entry-nya berapa saja. Nah, teman-teman bisa menjawab ini di kolom komentar. Oke. Nah, pada video ini kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Syarat untuk matriks itu dapat dijumlahkan adalah matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Jadi misalnya matriks A ordonya 5 kali 5, maka matriks B ordonya juga harus 5 kali 5. Tidak bisa matriks A ordonya 5 kali 5, matriks B ordonya 5 kali 2. Nah, maka kedua matriks itu tidak dapat dijumlahkan. Dan juga matriks itu tidak dapat dikurangkan ketika ordonya berbeda. Jadi untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan matriks itu syaratnya ordonya harus sama, baru bisa dioperasikan ya. Nah, di sini ada soal latihan ya, ternyata ada 5 soal. Silahkan bisa teman-teman kerjakan. Kemudian jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal ini, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa membantu teman-teman dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, jangan lupa teman-teman membaca materi setelah ini, yaitu operasi perkalian matriks dengan skala dan juga operasi perkalian matriks ya. Sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.